Baik, para hadirin, para anggota komunitas kuliah Ba'da Subuh Al-Hasani yang saya muliakan, sampai kita pada topik bahasan kita pagi ini yaitu tadi demensia, bagaimana mencegahnya, proses penuaan. Tadi sudah kita dengar ringkasan dari Pak Dr. Ruswir bahwa ya semua orang ini pasti tua, cuman masalahnya apakah penuaan itu memang membuat kita jadi pikun atau tidak. Nah, itu yang perlu kita kenali. Sekarang ini banyaklah kegiatan-kegiatan ya. Ada grup saya, teman saya, anti aging. Nah, itu maksudnya anti tua gitu. Nah, apakah itu cuma sekadar slogan atau memang betul ada? Saya persilakan langsung Pak Dr. Ruswir untuk membahas demensia atau proses penuaan ini secara lebih lengkap. Persilakan Pak Dr. Sudah bagus? Sudah, ya bagus. Slide sudah terlihat ya. Oh ya, teman-teman boleh melihat sendiri Pak Dr. Ruswir ini adalah Dr. Ruswir Azhari, spesialis saraf. Jadi cocok betul topik kita ini. Memang memang beliau yang mempelajari otak dan segala macam fungsinya. Silakan Pak Dr. Ruswir. Ya, terima kasih Pak Dr. Joni. Saya sebenarnya S3-nya nggak di bidang ini. Oh ya, tidak apa-apa. Tapi sebagai spesialis saraf pernah mempelajari ini. Ya. Ya. Oke. Terima kasih para peserta dalam acara pengajian pagi ini. Marilah bersama-sama kita melihat ya tentang demensia atau pikun dalam bahasa Indonesianya. Nah, apa itu demensia? Ya, seperti yang sudah ditampilkan di slide ini bahwa demensia itu adalah penurunan fungsi intelektual dibanding sebelumnya yang cukup berat. Jadi akibat penurunan ini, maka orang yang mengalami akan mengalami gangguan aktivitas sosial dan profesional, mengganggu dalam aktivitas hidup kesehariannya, sekarang disertai oleh perubahan perilaku. Ini angka kejadian demensia berasal di Asia ini ya. Ini berdasarkan dibagi atas dua kelompok, yaitu negara berkembang dan negara maju. Di mana negara berkembang ini di sini termasuk Indonesia, Malaysia, Myanmar dan beberapa negara lainnya. Kemudian negara maju di sini diwakili oleh Jepang, Singapura dan Korea. Dan mungkin ada beberapa negara maju lagi ini di daerah Asia. Nah, dari grafik ini kita lihat bahwa ternyata angka kejadian demensia ini lebih banyak di negara yang berkembang. Ya, ini prediksi yang dibuat dari tahun 2015 sampai tahun 2050. Ternyata di negara yang sedang berkembang itu akan terjadi kenaikan populasi orang yang demensia. Ini dalam hitungan juta ya, sekitar kurang lebih 4 kali lipat. Kemudian di negara maju, ya kenaikan ini juga terjadi, tapi nggak sebanyak di negara berkembang, yaitu kurang lebih 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Nah, ini fakta tentang demensia. Ini kita ambil dari WHO. Dan ternyata demensia ini itu kalau nggak tidak disadari gitu, dia ternyata bisa menyebabkan angka kematian. Ya, di sini WHO menyatakan bahwa kematian yang disebabkan oleh demensia ini menempati penyebab ke-7 di antara semua penyakit dan menyebabkan ketergantungan di kalangan lansia di seluruh dunia. Ini angka WHO di tahun 2022 ya, didapatkan ya ada lebih dari 55 juta orang menderita demensia di seluruh dunia. Ya, ini angka seluruh dunia. Dan dikatakan juga bahwa hampir 10 juta kasus demensia baru setiap tahunnya. Dan ternyata demensia ini lebih banyak diderita oleh penduduk yang berasal dari daerah yang sedang berkembang, di mana penghasilan atau income-nya masih rendah, ya rendah sampai menengah. Ini ada ilustrasi dampak dari demensia itu terhadap fisik, psikologi, sosial, dan
ekonomi, tentu saja ekonomi ya. Karena penderitanya tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Nah, ini risiko tersering pada orang demensia. Nah, ternyata memang usia tua itu adalah menempati risiko yang cukup besar, ya, di mana setiap pertambahan usia 5 tahun itu risiko menjadi demensia menjadi 2 kali lipat. Nah, seperti kita lihat di sini, ini pada usia kurang dari 65 tahun, itu angka kejadian demensianya sekitar 1%, tapi ketika usia naik menjadi 65, maka risikonya itu meningkat menjadi 2% atau 2 kali lipat. Pada usia 70 menjadi 4% atau 4 kali lipat. Nah, begitu selanjutnya di usia 75, 80 dan 85 jadi setiap peningkatan 5 tahun usia itu risikonya meningkat 2 kali lipat. Nah, faktor risiko demensia mungkin semuanya kita udah mengenal, stres, ya, merokok, konsumsi alkohol, hipertensi yang tidak diobati atau tidak dikendalikan, kemudian obesitas, diabetes yang tidak dikendalikan, depresi, malas berolahraga. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering tidak lakukan ya, olahraga yang teratur. Nah, ternyata olahraga ini bisa mencegah kita untuk pikun lebih cepat gitu. Kemudian malas bersosialisasi. Nah, ini sosialisasi ini juga penting karena dalam sosialisasi ini kita melakukan aktivitas yang kita sukai, kita melatih otak kita juga, ya, dan lain-lainnya ya. Nah, ini beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan kejadian demensia menjadi lebih cepat. Nah, apa saja gejala yang bisa ketemukan kepada penderita demensia? Nah, pertama, kita tentu saja yang paling sering adalah gangguan daya ingat. Ya. Jadi pada kondisi ini pasien sering lupa kejadian yang baru. Jadi memori barunya tidak bekerja dengan baik. Pasien atau penderitanya lupa janji dan sering menanyakan atau menceritakan hal-hal yang sama. Kemudian sulit memfokuskan perhatiannya pada suatu peristiwa atau satu kondisi. Pasien menjadi sulit melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari-harinya. Misalnya kalau ibu-ibu lupa cara memasak, mungkin setelah menghidupkan kompor, kemudian lupa kompornya dibiarkan hidup tanpa melakukan atau melanjutkan dengan kegiatan lainnya. Atau mungkin setelah dia hidupkan, dia masak, kemudian dibiarkan sampai gosong. Kemudian gangguan berkomunikasi. Penderita akan mengalami kesulitan berbicara dan kesulitan mencari kata-kata yang tepat, seringkali berhenti di tengah pembicaraan. Kemudian pasien mengalami disorientasi, jadi dia bingung akan waktu, akan tempat, atau keberadaan dia saat ini. Ya, lupa dengan tanggal, lupa dengan hari. Padahal dia berada misalnya di rumah, dia tidak menyadari kalau ini adalah rumahnya dia. Pada taraf yang lebih lanjut, mungkin pasien bisa berhalusinasi. Nah, tetapi perlu kita sadari, tidak semua orang yang mudah lupa itu adalah menderita demensia. Ya, sesuai dengan penurunan fungsi organ kita tadi, kita memang akan mengalami hal lupa-lupa. Jadi lupa-lupa itu ada yang wajar, tapi ada lupa-lupa yang memang diakibatkan oleh suatu penyakit yang ada di otak. Nah, pada demensia yang ada penyakitnya, maka gejala demensianya ini akan memburuk seiring dengan perjalanan waktu. Demensia tidak dapat disembuhkan, jadi demensia yang disebabkan oleh penyakit otak sampai sekarang ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan dengan sempurna gitu. Tetapi kita bisa memperbaiki gejala-gejala yang muncul. Kemudian ada obat yang tadi saya sebut, yang baru saja di-approve FDA. Kalau kita berikan pada fase di mana demensia itu masih awal, itu bisa memulihkan atau memperbaiki demensia dan bisa mencegah progresinya.
Kemudian terapi yang ada sekarang itu memperlambat perkembangan penyakit, itu sudah banyak obat-obat yang ada di pasaran ya. Kemudian yang penting lagi lah kita perlu mengenal jenis-jenis demensia, karena demensia itu enggak hanya disebabkan oleh satu penyakit, tapi ada berbagai macam penyakit. Dengan mengenal berbagai macam penyebab demensia itu, mungkin kita bisa menentukan terapi mana yang tepat untuk masing-masing penderita demensia ini. Nah, apabila kita atau keluarga kita atau tetangga kita atau siapapun orang yang kita kenal dekat mengalami gejala-gejala, misalnya sering lupa, sulit fokus, gangguan berkomunikasi, sulit melakukan aktivitas sehari-harinya, maka sebaiknya kita periksakan kesehatan mereka atau kita sendiri, ya, kita periksakan kesehatan kita dan mental kita ke dokter yang tentu tepat ya, dalam hal ini dokter saraf, mungkin juga dokter psikiatri atau dokter jiwa untuk mendeteksi dini dan memeriksa fungsi kognitif kita. Apakah ini masih dalam taraf yang sesuai dengan usia atau memang ini sudah merupakan suatu penyakit. Nah, untuk memastikan penyakit apa, kita butuh pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Misalnya sekarang sudah tersebar ya di seluruh Indonesia pemeriksaan scanning atau pemeriksaan MRI ya, atau untuk bisa memvisualisasikan kondisi otak kita. Kemudian beberapa pemeriksaan laboratorium sesuai dengan indikasi atau sesuai yang diperlukan. Nah, ini cara kita mencegah ya beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Contohnya tadi adalah olahraga teratur. Ya, tentu saja olahraga ini disesuaikan dengan kondisi fisik kita, disesuaikan dengan usia kita. Ya. Dan ternyata olahraga yang teratur ini itu bisa meningkatkan fungsi organ dan meningkatkan tadi yang kita kenal dengan neurotransmitter dan juga meningkatkan faktor-faktor yang bisa menyebabkan sel-sel otak kita bertahan lebih baik, berfungsi lebih baik. Salah satunya misalnya brain-derived nerve factor. Gitu. Nah, kemudian jantung. Nah, kesehatan jantung ini penting karena jantung ini adalah memumpahkan darah ke seluruh organ tubuh, terutama ke otak kita. Jadi, boleh dibilang 20% isi jantung yang dicurahkan ketika dia memompa, itu 20% harus masuk ke otak. Apabila pemompaan ini tidak baik, maka otak kita akan mendapat curah jantung yang lebih sedikit, artinya adalah oksigen dan nutrien-nutrien yang diperlukan untuk fungsi otak itu akan berkurang juga. Nah, kalau itu berlangsung dalam jangka lama, maka sel-sel otak kita akan mengalami gangguan fungsi. Kemudian merokok, kita tahu merokok ini merupakan faktor risiko untuk banyak penyakit, termasuk penyakit jantung, stroke, dan karena merokok ini tidak hanya merusak fungsi paru, tapi juga ternyata merusak pembuluh darah kita. Dan tidak ada satupun organ yang tidak mempunyai pembuluh darah. Kemudian, konsumsi buah dan sayur. Nah, ini sebenarnya mungkin karena di buah dan sayur itu banyak mengandung antioksidan, mengandung vitamin-vitamin yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada sel-sel tubuh kita dan jaringan tubuh kita, termasuk otak, ya, karena kerusakan itu sebagian juga disebabkan oleh adanya radikal bebas. Nah, mungkin di sini konsumsi sayur dan buah ini kita bisa menetralisir oksidan yang sudah banyak di dalam tubuh kita, termasuk dalam otak. Kemudian ada latihan-latihan atau kegiatan yang menstimulasi fungsi otak. Tadi termasuk adalah membaca Al-Quran, mungkin membaca dengan terjemahannya, kemudian bersosialisasi. Nah, kita mungkin kegiatan kita seperti hari ini, kita berkumpul, kita mendengar ceramah, kita menstimulasi otak kita, dan mungkin dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, maka demensia bisa kita tunda kedatangannya atau bisa kita cegah. Dan ada contoh ya mungkin nggak jauh ya dari kita, negara tetangga kita dulu mempunyai pemimpin yang Dr. Mahathir Muhammad ya, Dr. Mahathir ya.
beliau bisa menjadi 90, Perdana 70. Menteri di usia 92 tahun dan sampai sekarang pun di usia yang menjelang 100. Beliau masih sehat gitu. Ya. Iya. Mungkin ini bisa menjadi contoh kita. Kemudian olahraga, ya. Di sini ada suatu penelitian olahraga itu dikaitkan dengan bebasnya demensia berdasarkan frekuensi kita berolahraga per minggunya. Nah, terlihat dari grafik ini bahwa orang yang berolahraga secara teratur 3 kali seminggu itu kemungkinan bebas dari demensia itu ini sesuai dengan garis yang garis lurus, garis yang tidak terputus ya, itu cukup tinggi. Tetapi angka ini akan lebih tinggi lagi kalau kita melakukan olahraga lebih banyak. Ya, jadi yang kurang dari 3 minggu itu garis putus-putus, yang lebih dari yang lebih dari 3 kali seminggu itu di garis yang tidak terputus. Kita lihat angka bebas dari demensianya lebih tinggi dibanding yang olahraganya yang sedikit yang dilakukan dalam 1 minggu. Kemudian jenis-jenis demensia. Nah ini dengan perkembangan ilmu kedokteran dan alat-alat bantu diagnostik, ternyata demensia ini tidak hanya karena usia yang tua, tapi karena adanya penyakit di otak kita. Yang paling sering adalah penyakit Alzheimer. Ya, kemudian penyebab lainnya adalah demensia yang disebabkan karena gangguan pembuluh darah di otak kita, yang kita kenal dengan demensia vaskular. Ya, mungkin salah satunya adalah akibat stroke. Kemudian ada demensia jenis lain yang lebih jarang, demensia Lewy body, demensia frontotemporal, dan mixed demensia atau demensia campuran. Ya, ini campuran dari Alzheimer, vaskular, dan demensia-demensia yang lainnya. Nah, ini sedikit tentang demensia Alzheimer. Demensia Alzheimer ini demensia yang disebabkan oleh adanya penyakit di otak kita, dan ini merupakan atau dikatakan oleh para ahli mewakili dari 60-80% penderita demensia yang ada di dunia. Nah, faktor risikonya tadi sudah disebutkan usia yang lanjut, ya, dan tadi sudah disebutkan bahwa usia di atas 65 itu risikonya lebih besar dibanding orang-orang yang sehat dengan usia yang lebih muda. Tadi disebutkan demensia tipe tersering, kemudian untuk pasti apakah seseorang itu terkena Alzheimer, ya itu dibutuhkan pemeriksaan yang mungkin hanya yang bisa kita lakukan ketika pasien itu sudah tidak ada gitu ya. Namun ada hal-hal yang bisa kita pakai untuk penanda bahwa seseorang itu terkena Alzheimer, yaitu tadi dengan berbagai macam pemeriksaan neuropsikologi. Kemudian bisa kita konfirmasi dengan pemeriksaan MRI atau scanning. Nah, ini dikatakan bahwa 1 dari 10 orang berusia di atas 65 tahun itu mengidap demensia Alzheimer. Ini saya ambil dari Alzheimer Indonesia ya, dan dikatakan bahwa 1 orang di dunia mengalami demensia dalam waktu 3 detik. Jadi setiap 3 detik itu ada 1 orang yang mengalami demensia. Nah, jadi demensia Alzheimer itu adalah salah satu jenis demensia yang tersering. Ya, tadi sudah sebutkan. Nah, ini 10 tanda ya atau gejala umum dari demensia Alzheimer yang perlu kita kenali dari sekarang. Nah, ini gangguan daya ingat. Jadi di sini diilustrasikan bahwa ada seorang suami dengan istrinya, karena demensia itu ternyata lebih banyak pada perempuan dibanding laki-laki. Nah, ini si ibu menyatakan, besok anak-anak kita jadi datang kan? Nah, si bapak jawab, kan tadi ibu sudah nanya. Nah, ini pertanyaan yang diulang-ulang. Ya. Jadi akibat memori jangka pendeknya atau memori barunya sudah terganggu, jadi pasien berkali-kali menanyakan hal yang sama. Jadi pasien sering lupa akan kejadian yang baru saja dialami, lupa dengan janji, kemudian menanyakan atau menceritakan hal-hal yang sama berulang-ulang kali.
kadang-kadang lupa. Nah, ini pergi ke satu tempat, kemudian dia lupa memarkir kendaraannya ada di mana. Dan ini terjadi berulang-ulang. Sulit fokus. Nah, ini diilustrasikan bahwa si ibu sedang memasak, sudah dibantu dengan resep-resep ya, tapi dia masih sulit untuk melakukan aktivitas yang waktu beliau sehat, dia bisa melakukan dengan mudah sekali gitu. Nah, setelah dia mengalami demensia, hal ini menjadi sulit dia lakukan. Jadi lupa cara memasak, lupa mengoperasikan telepon atau handphone ya, tidak bisa melakukan perhitungan yang sederhana, bekerja, biasa bekerja dengan cepat, dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, sekarang dia tidak bisa melakukan, kadang lama baru selesai melakukan. Ya seperti contoh memasak tadi, mungkin meracik bumbunya salah gitu. Atau dia tidak melakukan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian sulit melakukan kegiatan yang familiar, seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Nah, mungkin ini misalnya bila seseorang itu menjadi guru atau menjadi pengajar, kemudian dia merencanakan kegiatan hari ini mau ngajar apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan, itu sulit. Hal-hal lain misalnya bingung, yang biasanya dia bisa setir sendiri, sekarang dia bingung, nggak bisa bagaimana cara menghidupkan mobil, bagaimana memindahkan persneling, ya dan lain-lain. Sulit juga mengatur keuangan, ya. Nah, ini ilustrasinya adalah suaminya menanyakan, loh ibu kok nulis terus, kok nggak selesai-selesai ya bu? Gitu. Ini contoh sederhana. Nah, kemudian ada disorientasi, ya. Dia bingung dengan kondisi dia atau posisi dia saat ini. Jadi misalnya dia ada di tempat atau di rumah, tempat yang sehari-hari yang dia memang berada di sana gitu. Kemudian dia masih menanya, ibu, bapak, kita sekarang ada di mana ya? Nah, lah ini kan rumah ibu gitu. Nah ini contohnya ya disorientasi. Padahal ini kan biasa. Ya dia mengenal, harusnya dia mengenal benda-benda yang ada di sekitarnya, dia mengenal ruangannya, dia mengenal tempatnya. Tapi dia menanyakan karena dia bingung. Nah, kemudian kesulitan memahami visual spasial. Nah, ini contohnya diilustrasikan di sini, si ibu sedang makan, ya, tetapi dia bertanya, ini sendoknya yang mana ya, katanya. Ya, jadi dia harusnya kan garpu dan sendok, dia megang garpu dan ya mungkin untuk kondisi tertentu ya, memotong makanan mungkin butuh garpu dan pisau, tapi untuk menyuap makanan itu kita kan butuhnya sendok gitu. Nah, dia bingung. Dia mau makannya pakai apa nih gitu. Ya, sehingga dia tanya, sendoknya yang mana nih? Gitu. Nah, ternyata dia nggak pegang sendok gitu. Nah, ini hal-hal lain yang bisa kita baca di sini, yang sulit membaca, mengukur jarak, membedakan warna, membedakan tidak mengenali wajah sendiri. Kemudian menuangkan air tidak tepat, misalnya air yang dituangkan menjadi tumpah gitu. Ya. Juga tadi bisa sulit juga melihat ini jam berapa, ya karena gangguan di orientasi waktu dan tempat di sini. Juga gangguan dalam melihat konstruksi suatu benda. Gangguan berkomunikasi. Nah, di sini pasien sulit berbicara dan mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan suatu keadaan atau suatu benda dan seringkali berhenti di tengah percakapan karena bingung untuk melanjutkannya. Nah, contohnya di sini ibu ini menanyakan atau ingin menunjukkan jamnya jam berapa pada jam tangan, tapi yang dia sebutkan adalah, aduh ini jam dinding ibu rusak terus. Padahal yang dia maksud adalah jam tangannya gitu. Oke, ini menaruh barang tidak pada tempatnya. Di sini diilustrasikan bahwa si ibu marah-marah karena dia nggak menemukan barang yang barang pribadinya ya, sehingga dia menuduh pembantunya untuk menyembunyikan atau mencuri barang pribadinya. Kemudian salah membuat keputusan. Nah, ini di sini diilustrasikan si ibu berbelanja dengan tukang sayur kayaknya ini ya. Kemudian dia membayar benda yang dia beli atau barang-barang yang dia beli dengan
uang yang berlebihan. Ya, mungkin sih kalau yang menjualnya baik, mungkin dia akan membilang bahwa ini sudah berlebihan. Gitu. Tapi ada juga mungkin orang yang, wah banyak nih katanya kesempatan dia mendapat uang lebih banyak. Kemudian menarik diri di pergaulan. Nah ini diilustrasikan si ibu tidak mempersiapkan dirinya. Ya, jadi biasa kan kita di akhir minggu atau di waktu-waktu tertentu kita ada acara-acara, misalnya ada kondangan. Nah ini si bapak sudah bersiap-siap. Ternyata si ibunya masih pakaian rumah dan masih berselimut kayak. Nah si bapak nanya, ayo bu siap-siap kita kan mau kondangan. Ah kayaknya ibu nggak mau. Ini contoh dari orang yang tidak mau atau menarik diri dari lingkungan sosialnya. Kemudian yang terakhir perubahan perilaku. Nah si ibu ini salah menduga. Ya sini bapak dengan anaknya terlihat dekat ya. Kemudian si ibunya protes. Lah ibu nggak suka hal yang begini. Jadi dia tidak mengenal lagi anaknya gitu. Nah, jadi dia marah-marah. Nah, si bapaknya ya ada hubungan dengan orang lain gitu atau dekat dengan orang lain. Nah ini penyakit Alzheimer. Ya pada awalnya kita lihat ada kerusakan di hipokampus. Hipokampus ini adalah pusat memori. Ini contohnya gambar otak yang dipotong ya. Ini yang sebelah kiri itu adalah otak yang normal, kemudian memperlihatkan bagian-bagian otak yang terganggu pada orang Alzheimer. Ternyata di sini daerah yang untuk memori itu terlihat sudah mengalami penciutan atau atrofi. Kemudian daerah yang berbahasa, makanya yang terganggu pertama itu adalah fungsi atau daya ingatnya, kemudian fungsi berbahasanya. Ya, volume otaknya terlihat jauh lebih kecil dari volume otak normal pada usia yang sama gitu. Nah, ini penyebab kerusakan ternyata setelah kita periksa ternyata ada plak amiloid ya, amiloid beta yang merusak akson dan dendrit. Jadi akson dan dendrit ini adalah tonjolan-tonjolan dari sel otak yang bertujuan untuk otak itu bisa berkomunikasi dengan sel-sel yang lainnya, ya sel-sel neuron lainnya maksudnya. Nah kalau akson dan dendrit ini rusak maka sel neuron tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menyalurkan sinyalnya ke sel neuron lainnya. Nah ini obat yang baru saja di-approve oleh FDA, aducanumab. Ya saya nggak bisa melafalkannya yang sebenarnya ya, tapi tulisannya aducanumab. Obat ini bisa mengurangi pembentukan plak amiloid yang tadi kita perlihatkan gambarnya yang bisa merusak sel-sel neuron kita. Nah ini cara bekerjanya. Ternyata aducanumab ini bisa mencegah perubahan amiloid beta monomer menjadi oligomer, ya kemudian menjadi ya sini, kemudian menjadi plak amiloid yang merusak otak, merusak sel neuron, menjadi seperti ini. Ya, jadi sel-sel plak ininya bisa berkurang jumlahnya. Tentu saja ini bisa kita lakukan kalau kita temukan demensia Alzheimer ini lebih dini. Karena kalau udah terlanjur rusak tentu nggak bisa diperbaiki lagi gitu. Nah, ini diet untuk mencegah demensia Alzheimer. Nah, tadi kita pada usia yang tua mungkin kita tidak butuh protein dan lemak yang tinggi. Sebaiknya kita mengurangi konsumsi lemak jenuh. Karena lemak jenuh ini banyak kita jumpai di produk-produk daging, susu, dan beberapa jenis minyak. Kemudian konsumsi sayuran, ya tentu kita sebaiknya kalau usia tua kita nggak butuh banyak lemak dan protein, kita justru butuh banyak vitamin dan sayur-sayuran ya, sebagai sumber vitamin dan antioksidan tentunya ya. Kemudian suplemen vitamin di sini ada vitamin E. Tapi yang terbaik itu adalah sumbernya dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian konsumsi vitamin B12. Ya. Nah ini bisa kita dapatkan di makanan-makanan yang difortifikasi. Ya, juga sekarang banyak produk-produk susu yang ditambahkan suplemen vitamin, ya misalnya pada
produk susu orang tua ya Unland dan lain-lainnya itu tuh saya melihat komposisinya diperkaya dengan berbagai macam vitamin dan zat-zat nutrien yang diperlukan untuk kesehatan tubuh kita. Nah, ini bentuk demensia atau pikun yang lain ini disebabkan oleh gangguan pembuluh darah di otak kita. Kalau pembuluh darah kita rusak, tersumbat misalnya, maka daerah otak yang diperdarahi oleh pembuluh darah yang tersumbat tadi tentu tidak mendapatkan darah yang cukup, akibatnya dalam waktu cepat dia akan rusak. Nah, kelainan pada demensia ini bisa disertai oleh gangguan perilaku, bisa juga tidak. Kemudian mengganggu aktivitas keseharian kita. Ya, kita lihat beberapa orang stroke. Stroke itu ada yang menyumbat pembuluh darah yang besar sehingga dia langsung cacat atau gangguan kesadaran ya. Tapi ada juga mengenai pembuluh darah yang kecil dan halus-halus sehingga secara fisik dia tidak terlihat, tapi fungsi kognitifnya terlihat jadi terganggu. Nah, ini sel-sel yang mendapatkan sel neuron ya yang mendapatkan vaskularisasi yang baik, dia bisa berfungsi dan bisa berkomunikasi dengan sel-sel neuron lainnya. Kemudian di bawahnya adalah sel yang rusak akibat suplai oksigen dan nutrien ke neuron itu terganggu sehingga dia kehilangan fungsi untuk dan juga kehilangan komunikasi dengan sel neuron yang lainnya. Nah, ini infaknya atau sumbatannya bisa menyebabkan kerusakan otak yang tunggal tapi daerah yang luas, bisa juga di banyak tempat ya. Bisa juga pecahnya pembuluh darah menyebabkan terjadi demensia juga. Kemudian gangguan perfusi yang ini bisa hipoperfusi ini aliran darah yang berkurang yang bisa juga disebabkan oleh pemompaan jantung yang kurang optimal. Kemudian ada demensia campuran antara Alzheimer dan stroke. Nah, ada jenis demensia yang lainnya yang jumlahnya lebih sedikit, penderitanya lebih sedikit. Nah, saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit wawasan kita tentang kepikunan dan demensia, serta penyebabnya, gejala, dan pencegahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Dokter. Cukup komplit ya. Tinggal nanti mungkin yang banyak nanti tanya jawabnya nih teman-teman ini diskusi ya. Karena pengetahuan yang kurang juga bikin ketakutan yang berlebihan mungkin ya teman-teman. Jadi saya sedikit garis bawahi sebelum kita masuk ke tanya jawab teman-teman saudaraku semua. Jadi harus kita ketahui kita pasti menjadi tua ya. Jadi pada orang tua itu proses penuaan pasti terjadi. Namun yang kita tidak inginkan artinya proses penuaan yang menjadi namanya demensia atau pikun ya. Nah, demensia ada Alzheimer, ada vaskular barusan tadi ada ya, tapi yang paling sering itu 60-80% demensia ya Pak Rusi, Pak Dokter ya. Baik, langsung kita buka saja pertanyaan. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Joni, pertanyaan satu sisi tadi banyak permintaan untuk di upload di YouTube, jadi ini satu dulu.